Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya akan membahas tentang pentingnya hijrah di dalam Islam. Karena kita sudah memasuki bulan Muharram. Tahun baru 1 Muharram, tahun baru Hijriah. Malam hari ini sudah tanggal 2 ya. Hijrah di dalam Islam adalah konsep yang sangat penting. Ada beberapa makna mengenai hijrah ini. Yang pertama, makna historis. Hijrah merujuk pada peristiwa migrasinya Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Jadi peristiwa ini bukanlah peristiwa yang biasa, tapi adalah titik balik di dalam sejarah Islam. Tetapi juga menandai permulaan kalender Hijriah itu dimulai dari tanggal 1 Muharram ini. Jadi hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah upaya untuk menyelamatkan umat Islam dari penindasan, dari penganiayaan yang mereka hadapi ketika di Mekah. Jadi kalau kita lihat sirah Rasul, ketika Rasulullah dan para sahabat masih berada di Mekah, tahapan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah tahapan taskif. Apa taskif itu? Tahapan pembinaan dan pembentukan kader. Rasulullah mengawali pembinaan itu mengajak istrinya, mengajak keluarganya dekat, kemudian teman-teman dekatnya untuk masuk Islam. Kemudian mereka dibina. Saat itu ada rumahnya Arkom bin Arkom, ya. Nah, para sahabat itu dibina oleh Rasulullah. Tahapan taskif, tahapan pembinaan, mereka ditanamkan Islam. Tidak cukup kemudian Rasulullah membina para sahabat. Jadi di dalam thariqah dakwah Rasul ketika fase di Mekah itu, yang dilakukan oleh Rasulullah selain mengajak keluarga dekatnya, teman-temannya, ya, untuk kemudian diajak untuk masuk Islam, kemudian mereka itu dibina setiap pekannya oleh Rasul. Tahapannya disebut dengan tahapan taskif, pembinaan dan pembentukan kader. Selama di Mekah, Rasulullah itu berdakwah hampir 13 tahun. Ya, perkembangan dakwah Rasul tidak begitu banyak. Setelah kemudian turun perintah fasda bima tu'marun untuk mendakwakan Islam dengan terang-terangan, maka mulailah Rasul, tahapan dakwanya adalah tahapan tafa'ul ma'al ummah, berinteraksi dengan masyarakat. Tahapan taskib terus dilakukan oleh Rasulullah, mengkader para keluarganya, para sahabatnya tadi. Kemudian ketika diperintahkan untuk berinteraksi dengan masyarakat, maka Rasul mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy itu di sebuah bukit. Kemudian Rasul menyampaikan bahwa dia adalah utusan Allah.
Nah, kalau hari ini kita tidak perlu mencari bukit. Nah, ketika kemudian kita berinteraksi dengan masyarakat, kita bisa melakukan dengan taskif jamaah ini namanya. Di masjid-masjid, khutbah Jumat, pengajian-pengajian umum. Jadi para sahabat itu melakukan kontak-kontak dakwah, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kemudian mereka masuk Islam, mereka kemudian dibina. Ya, di rumahnya Arqam bin Arqam, terus itu dilakukan oleh Rasulullah. Sampai kemudian di dalam tahapan tafa'ul ma'al ummah, berinteraksi dengan masyarakat itu, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan kontak-kontak dakwah. Mengajak teman-temannya untuk masuk Islam, mengajak keluarganya. Kemudian Rasulullah berinteraksi dengan masyarakat, para sahabat yang telah dibina setiap pekan di dalam tahapan taskif tadi itu, dia juga melakukan kontak-kontak dakwah. Memang saat itu yang masuk Islam masih sedikit. Di dalam tahapan tafa'ul ma'al ummah itu, ketika Rasulullah berinteraksi dengan masyarakat, dengan para sahabatnya itu, melakukan aktivitas yang disebut dengan syira'ul fikr, pergolakan pemikiran. Ide-ide yang bertentangan dengan Islam dijelaskan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh para sahabat. Kemudian ada aktivitas disebut dengan kifahus siasi, pergolakan politik, siapa Abu Jahal itu, dijelaskan. Sampai kemudian selama hampir 13 tahun, perkembangan Islam kok belum pesat, yang masuk Islam cuma sedikit. Maka Rasulullah melakukan aktivitas tolabun nusroh. Rasulullah setiap tahun ketika ada orang berangkat haji di masa itu, Rasulullah melakukan kontak-kontak pada tokoh-tokoh masyarakat, ahlul quwah, pemimpin kabilah masyarakat untuk diajak masuk Islam, untuk diajak untuk mau menolong dakwah Rasul ini. Akhirnya kemudian ada 6 orang pemimpin Madinah yang kemudian menerima Rasul. Kemudian ada 12 orang yang terjadi Bai'atul Aqobah yang pertama. Dia baiat kepada Rasulullah, kemudian bersedia untuk menolong Rasul dan menolong agama Islam. Maka saat itulah kemudian sebelum Rasulullah hijrah, Rasulullah itu mengutus sahabat Nabi yang namanya Mus'ab bin Umair. Hanya 1 orang, tugasnya adalah menyiapkan masyarakat Madinah. Bersama dengan 12 orang yang masuk Islam tadi itu, ditugasi oleh Rasulullah menyiapkan masyarakat Madinah untuk menerima Islam dan kemudian menerima Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi tugasnya hanya 1 tahun. Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair inilah kemudian diminta oleh Rasulullah untuk membarengi 12 orang tadi. Pemimpin-pemimpin Madinah yang sudah masuk Islam. Sampai di Madinah, Mus'ab bin Umair kemudian memulai dakwahnya. Bersama dengan 12 orang pemimpin Madinah ini, yang kemudian ada salah satu orang yang kemudian memperkenalkan Mus'ab bin Umair ini kepada masyarakat Madinah. Satu persatu. Sampai kemudian terdengar pemimpin Madinah yang kemudian mau membunuh Mus'ab bin Umair ini. Nah, ketika kemudian ketemu salah satu pemimpin Madinah itu, Mus'ab bin Umair ini memiliki kemampuan berdebat yang luar biasa. Ada pertanyaan menarik, kenapa Rasulullah kok mengutus Mus'ab bin Umair untuk mempersiapkan masyarakat Madinah? Kenapa kok Rasul tidak mengutus Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa Rasul tidak mengutus sahabat-sahabat besar yang lain, Umar bin Khattab? Kenapa Rasul tidak mengutus sahabat-sahabat yang lainnya, Utsman bin Affan? Teman-teman sekalian, ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu tahu para pemimpin-pemimpin Madinah itu punya kemampuan berdebat luar biasa. Kemampuan berjidal luar biasa. Kenapa Rasul mengirim Mus'ab bin Umair sebelum Rasulullah hijrah untuk menyiapkan masyarakat Madinah
tugasnya selama 1 tahun, karena ternyata Mus'ab bin Umair ini teman-teman sekalian, sejak anak-anak, bapaknya Mus'ab bin Umair ini pemegang kunci Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat berdiskusinya orang-orang kafir Quraisy, pemimpin-pemimpin kafir Quraisy. Kalau di sini mungkin Senayan, Jakarta gitu. Tempat berkumpulnya pemimpin-pemimpin kafir Quraisy itu berdiskusi. Lah, pemegang kunci Darun Nadwah itu bapaknya Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair itu sejak kecil, sejak anak-anak, dia itu sudah terbiasa keluar masuk Darun Nadwah. Sehingga kemudian sudah terbentuk bagaimana cara berjidal, bagaimana cara berdiskusinya, bagaimana pemimpin-pemimpin kafir Quraisy itu ngomong berdiskusi. Jadi setelah saya baca sirah itu, kenapa kok Rasul itu kok mengutus, kenapa kok tidak Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kok tidak Umar, kenapa kok tidak Utsman bin Affan? Ternyata Rasul setiap mengutus seseorang itu pasti Rasul menempatkan orang yang tepat. Masyarakat Madinah itu, pemimpin-pemimpin Madinah itu cerdas. Dan dia punya kemampuan berjidal luar biasa. Dan Rasul itu tahu masa kecilnya Mus'ab bin Umair. Karena bapaknya Mus'ab bin Umair itu kalau dari secara nasab itu masih Bani Hashim. Jadi masih satu keturunan dengan jalurnya masih ketemu dengan Bani Hashim. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat yang luar biasa. Saya pernah sampaikan kisahnya di masjid ini. Saya tidak ulang kisahnya lagi. Sehingga dia memiliki kemampuan berjidal, kemampuan memimpin yang luar biasa. Anda bisa bayangkan, sebelum Rasulullah hijrah, yang diutus oleh Rasul hanya seorang. Namanya Mus'ab bin Umair, untuk mendakwahi masyarakat Madinah. Ketika dia bersama 12 orang yang sudah masuk Islam, pemimpin Madinah yang Baitul Aqabah yang pertama itu, Rasul memerintahkan untuk membarengi 12 orang. Dan ketika sampai di Madinah, Mus'ab bin Umair mulai kemudian berdakwah. Dia mulai dari orang per orang. Dia datangi tokoh-tokoh masyarakat. Dan saat itu ada pemimpin Madinah yang memiliki kekuasaan, pengaruh yang luar biasa, itu memerintahkan, coba kamu datang, kamu temui Mus'ab bin Umair, dan kamu bunuh. Begitu orang yang pemimpin Madinah tadi itu, yang kemudian diutus untuk membunuh Mus'ab bin Umair, ketika Mus'ab bin Umair itu ngomong, itu sudah senjatanya itu sudah dikalungkan ke lehernya. Kalau orang Madura itu mungkin apa? Celurit. Itu kalau Mus'ab bin Umair itu bukan orang yang tenang dan tatak, itu mungkin sudah keder itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair? Wahai Tuhan, tidakkah engkau mendengarkan apa yang saya sampaikan? Kalau nanti apa yang saya sampaikan itu Tuhan tidak berkenan, maka saya saat itu juga saya akan hentikan omongan saya dan saya akan kembali ke Mekah. Tetapi kalau kemudian Tuhan apa yang saya sampaikan itu kemudian berkenan dan secara rasional kemudian Tuhan bisa nerima, maka saya persilakan Tuhan untuk memutuskannya. Jadi pertanyaannya luar biasa. Tidakkah Tuhan mendengarkan, berhenti sejenak mendengarkan? Itu kalau orang nggak tatak itu wis gitu ya kan? Makanya nggak salah kalau Rasul itu mengutus siapa? Mus'ab bin Umair. Dengan tenang itu jawabannya. Tidakkah lebih baik Tuhan mendengarkan dulu apa yang saya sampaikan? Kalau nanti ada sesuatu yang saya sampaikan itu Tuhan tidak berkenan, maka Tuhan segera hentikan saya dan saya akan kembali Mekah. Tapi kalau ada sesuatu yang saya sampaikan nanti itu kemudian secara rasional Tuhan bisa nerima, terserah Tuhan bagaimana memutuskan. Tidakkah lebih baik Tuhan dengarkan dulu? Nyampaikan dia. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana Mus'ab bin Umair itu memiliki kemampuan apa? Berjidal begitu luar biasa. Begitu disampaikan, dijelaskan tentang Islam, dijelaskan tentang Rasulullah Muhammad SAW, maka pemimpin Madinah yang semula disuruh membunuh, tidak jadi membunuh. Kemudian dia diam mendengarkan sampai selesai, kemudian dia masuk Islam. Apa yang terjadi?
Ketika dia masuk Islam, kemudian dia kembali nemui orang pemimpin Madinah yang lainnya. Kok kemudian ditanya, loh kamu kok diam saja? Apakah sudah kamu bunuh Mus'ab bin Umair? Udah, kamu temui sendiri. Jadi ternyata tidak jadi pembunuh, kamu temui sendiri. Dan ketika ditemui sendiri, terjadilah dialog persis itu. Akhirnya dua orang pemimpin Madinah yang punya pengaruh yang luar biasa, yang akhirnya masuk Islam. Dan dalam waktu 1 tahun, hampir seluruh penduduk Madinah, tidak ada satupun rumah di Madinah yang tidak membicarakan Islam, yang tidak membicarakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka 1 tahun berikutnya, kemudian Mus'ab bin Umair mampu membawa 73 pemimpin Madinah yang kemudian menghadap Rasulullah, dan terjadilah Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan tahun itu pula Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu masyarakat Madinah sudah apa? Menyambutnya dengan penuh gembira. Karena 1 tahun sebelum itu sudah dipersiapkan oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Tidak ada satupun rumah yang tidak membicarakan Islam. Tidak ada satupun rumah yang tidak membicarakan siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Maka begitu Rasulullah hijrah, padahal pada saat ketika Rasulullah hijrah, rumah Rasul itu sudah dikepung oleh pemimpin-pemimpin, oleh orang-orang kafir Quraisy, yang masing-masing itu mengutus dari kabilah-kabilah ingin membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Sebab kalau hanya satu kabilah, nanti dia khawatir karena Rasul ini dari suku Quraisy. Akhirnya rumah Rasul itu dikepung perwakilan kabilah-kabilah, dan ketika Rasul keluar ternyata mereka tidur. Pada saat dia ngintip itu dikira Rasul itu masih ada. Ternyata yang menggantikan tempat tidur Rasul adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, arah perjalanan hijrah Rasul itu tidak langsung menuju Madinah, tetapi menuju ke arah kebalikannya. Dan saat itu Rasul hijrah dibarengi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika Rasulullah melewati padang pasir itu, Rasul kemudian perintahkan budaknya Abu Bakar As-Siddiq untuk mengembalakan kambing. Jadi ketika Rasulullah dan Abu Bakar lewat di padang pasir yang luas itu, kemudian jejaknya itu kan hilang. Kenapa? Karena Rasul perintahkan budaknya Abu Bakar As-Siddiq untuk mengembalakan kambing setelah beliau lewat, sehingga jejaknya hilang apa enggak? Itu menunjukkan, memberikan pelajaran pada kita, ketika Rasulullah hijrah itu perlu strategi yang luar biasa. Tadi 1 tahun dia sudah menyiapkan siapa? Mus'ab bin Umair. Dan pada saat ketika hijrah bukan ujuk-ujuk apa? Mengarah ke Madinah, tetapi arahnya kebalikan dari arah Yasrib. Kemudian tempat ketika itu dilewati Rasul, maka kemudian perintahkan apa? Pengembala kambing untuk mengembalakan kambingnya daerah yang dilewati oleh Rasul, sehingga jejak kakinya Rasul dan sahabat Abu Bakar hilang apa enggak? Itu artinya berarti di dalam berjuang umat Islam itu tidak cukup punya tujuan yang kuat, tapi harus punya strategi, bukan ngawur. Rasul mengajarkan ini. Dan setiap hari di dalam perjalanan itu, putranya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, itu mengirim makanan. Dan saat itu dia lagi hamil. Dan tidak ada yang ngira kalau Asma itu ngirim makanan. Dan itu dikawal oleh penggembala kambing tadi itu. Dan itu pun ternyata hampir saja ketika Rasulullah masuk dengan para Abu Bakar di gua apa? Gua Sur, ya, itu ada yang kemudian hampir itu Abu Bakar sudah gemeter itu di pintu gua itu. Ternyata kemudian Allah kasih pertolongan apa? Dikasih sarang laba-laba, dikasih apa? Yang kemudian orang tadi itu tidak masuk, padahal Abu Bakar sudah meredek itu. Nah, kemudian diabadikan kisahnya ini dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi akhirnya kemudian sampailah Rasul dengan
Sahabat Abu Bakar itu ketika sampai di Madinah, Rasul disambut dengan penuh gembira. Nah, muncullah sholat tola'al badru alaina. Jadi ini peristiwa hijrah, ini peristiwa yang luar biasa. Karena ketika Rasulullah hijrah itulah, ketika di Madinah lah Rasulullah kemudian membuat piagam Madinah. Para pakar hukum tata negara mengatakan wasiqah Madinah, piagam Madinah adalah piagam pendirian sebuah negara modern. Jadi Rasulullah ternyata yang mengajarkan pendirian sebuah negara modern. Dan di Madinah itulah berdirilah negara Islam. Di Madinah itulah Rasulullah bukan hanya sebagai seorang nabi, tetapi Rasulullah sebagai kepala negara. Karena Rasulullah mengangkat panglima perang. Rasulullah kemudian mengangkat wali-wali gubernur. Nah, jadi peristiwa hijrah itu adalah peristiwa yang sangat penting, yang menentukan perjuangan kaum muslimin. Maka thoriqah dakwah, tahapan dakwah yang ketiga, yaitu ketika di Madinah itu disebut dengan istilamul hukmi. Karena sudah terjadi Baitul Aqabah yang kedua, ada ahlul quwah, ada 73 pemimpin Madinah yang kemudian menerima berbaiat kepada Rasul, dan kemudian Rasulullah menerapkan negara Madinah, dan saat itulah tahapan yang disebut dengan istilamul hukmi, menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu ini makna historis hijrah tadi itu. Makanya kenapa kemudian hijrah tadi disebut adalah momen yang paling penting, karena di Madinah lah kemudian Rasul bisa mendakwakan Islam sampai kemudian Jazirah Arab, dan kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Oleh karena itu, kenapa kemudian saya tadi mengatakan hijrah adalah momen yang sangat penting tadi, karena upaya untuk menyelamatkan umat Islam dari penindasan, dari penganiayaan orang-orang kafir di Mekah, yang kemudian Rasulullah hijrah dari Mekah dan ke Madinah. Itu makna historisnya. Kemudian makna spiritualnya apa? Hijrah tidak hanya sebatas perpindahan fisik dari Mekah dan Madinah tadi. Kalau hijrah yang bermakna dari Mekah dan Madinah sudah tidak ada, karena itu historis. Tetapi hijrah secara makna spiritual adalah melibatkan proses meninggalkan segala bentuk dosa, meninggalkan segala bentuk keburukan, untuk menuju kehidupan yang lebih baik, yaitu sesuai dengan ajaran Islam. Maka berarti hijrah secara spiritual ini, transformasi pribadi menuju kedekatan yang lebih besar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terus-menerus harus kita lakukan. Jadi makna hijrah yang semacam ini harus terus kita lakukan. Tapi kalau makna hijrah perpindahan fisik dari Mekah dan ke Madinah itu sudah selesai, itu karena makna historis. Yang ketiga, teman-teman sekalian, perjuangan dan pengorbanan hijrah itu menekankan pentingnya perjuangan dan pengorbanan dalam menjalankan dan mempertahankan iman. Umat Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu mereka meninggalkan harta bendanya. Sampai Utsman bin Affan itu, ketika Utsman bin Affan itu, Abdurrahman bin Auf ketika ikut hijrah, para sahabat itu meninggalkan hartanya, kemudian dipersaudarakan oleh Rasul, kaum muhajirin dan Ansor. Yang kemudian Abdurrahman bin Auf itu, ada sahabat Ansor yang kemudian memberikan, istrinya punya dua, disuruh milih. Wahai Abdurrahman bin Auf, kamu pilih salah satu. Aku punya istri dua, akan saya cerai satu, akan ku berikan. Aku punya harta, akan aku beri harta. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak, tunjukkan aku mana pasar. Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah itu dia meninggalkan hartanya. Kalau kita punya kesempatan umroh, ya, umroh haji, kita merasakan bagaimana Mekah Madinah itu jauh apa enggak? Saat itu belum ada kereta api cepat, Bapak, ya, belum ada bis, dan padang pasir yang amat berat. Itu kalau tanpa iman, tanpa perjuangan, itu pikirannya materi, ngepir hijrah itu, betul apa enggak?
Tapi para sahabat itu meninggalkan itu. Itu dikisahkan bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah kaum Muhajirin dan Ansor itu, ada orang Ansor mengatakan, aku punya 2 istri, akan aku cerai 1, kamu ambil. Ku berikan pada kamu. Aku punya harta, aku berikan. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak, terima kasih. Tunjukkan aku mana pasar. Nah, begitu ditunjukkan mana pasar itu, kemudian Abdurrahman bin Auf kemudian ke pasar. Terjadilah kemudian dia bertransaksi. Memang Abdurrahman bin Auf itu ahli apa? Ahli dagang. Ya, kapan-kapan kita bahas kisahnya. Jadi ngentut, kok ngentut. Jadi ketika dia ke toilet, itu dia ngedene itu terjadi transaksi. Itu sampai segitu. Jadi ketika ada orang itu, barang sesuatu itu yang sudah dibuang, tapi di tangan Abdurrahman bin Auf, itu ternyata masih bisa laku, masih bisa terjual. Nah, ini menunjukkan bagaimana hijrah itu memang butuh perjuangan, butuh keimanan, butuh pengorbanan yang luar biasa. Yang kemarin kita Idul Adha, kita belajar bagaimana ketundukan, ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail yang begitu luar biasa, tanpa syarat. Dan akhirnya diganti oleh Allah dengan keberkahan. Yang keempat, hijrah adalah pembentukan komunitas muslim, yaitu berubah daulah Islam. Dengan adanya wasikoh Madinah tadi itu. Jadi ketika Rasulullah di Madinah, Rasulullah itu bukan hanya sebagai seorang nabi, tetapi Rasulullah itu sebagai apa? Kepala negara. Bukan ketua RT. Ada kiai Indonesia ngomong Rasulullah di Madinah itu seperti ketua RT. Tidak bisa. Pertanyaan saya, apakah ketua RT bisa ngangkat panglima perang? Apakah ketua RT ngangkat wali gubernur? Tidak, Rasulullah di Madinah itu sebagai kepala negara. Karena dia mengangkat panglima perang, dia mengangkat wali-wali gubernur, itu aktivitas negara. Maka Madinah itu, maka tadi saya mengatakan pakar hukum tata negara, ketika terjadi konvensi para pakar hukum tata negara, maka justru dia mengatakan, justru yang mengajarkan negara modern adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui wasikoh Madinah, piagam Madinah. Nah, jadi poin yang keempat, hijrah tadi itu memungkinkan pembentukan komunitas muslim yang kuat, yang bersatu di Madinah. Di situ Rasulullah Muhammad dan para sahabat bisa menjalankan Islam secara bebas, mendirikan masjid, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Makanya tadi saya sebut, tahapan dakwah yang ketiga itu adalah istilamul hukmi. Ketika Rasulullah sudah mendapatkan ahlun nusroh dari pemimpin Madinah tadi, sampai kemudian Rasulullah hijrah, dan di Madinah itulah Rasulullah menerapkan negara Islam. Rasulullah bukan sebagai seorang nabi saja, tapi Rasulullah sebagai kepala negara. Maka di situ umat Islam bisa mendirikan masjid, mengatur kehidupan sosial, politik, ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dan melalui Madinah itulah awal sudah penyebaran Islam sampai kemudian ke seluruh penjuru dunia, yang kemudian dilanjutkan ketika Rasulullah meninggal oleh Khulafaur Rasyidin. Yang keenam, pelajaran yang keenam adalah pelajaran moral. Jadi hijrah itu memberikan banyak pelajaran moral. Seperti apa? Keberanian para Rasul dan para sahabat. Keberanian Mus'ab bin Umair sendirian menyiapkan masyarakat Madinah. Ya, dibekali hanya keimanan. Kalau saya dosen Hidayatullah, anak-anak itu setelah lulus ditempatkan itu masih dikasih bekal ini, kuliah gratis. Setelah itu dia dikirim di berbagai daerah selama 3 bulan, itu masih ekonominya masih dibantu melalui Baitul Mal Hidayatullah. Nah, setelah itu kemudian dia berdakwah di sana. Wah, Mus'ab bin Umair keberanian sudah, tidak ada subsidi. Almarhum kakak saya dulu mendirikan Hidayatullah, kakak saya itu Ustadz Husaini, salah satu pendiri Hidayatullah Surabaya. Dia yang merintis majalah Sahid dan yang menulis buletin Al-Qalam. Jadi angkatan pertama, temannya Yai Abdurrahman. Kakak saya sudah meninggal, namanya Ustadz Husaini. Kakinya dulu pincang. Dia meninggal karena kecelakaan. Dulu kalau ditugaskan Hidayatullah tidak ada. Tugasnya itu hanya berangkat, hanya bawa
majalah Suara Hidayatullah, tidak ada subsidi, belum ada BMH, sekarang sudah enak teman-teman itu. Nah, pelajaran moral dari hijrah tadi itu keberanian. Yang kedua ketabahan, kesabaran. Anda bisa bayangkan, Abdurrahman bin Auf sebelum hijrah itu sudah kaya raya. Ketika diperintahkan hijrah, ditinggalkan semuanya, betul? Kesabaran, ketabahan, dan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kalau mengikuti Rasulullah, yakin kalau taat sama Allah dan Rasulnya, pasti terjamin, pasti bahagia. Keyakinan para sahabat itu begitu luar biasa. Dan ternyata itu Allah juga tidak tinggal diam. Maka siapapun yang hijrah total, Allah akan kasih pertolongan. Ya, nanti bisa dibuka. Saya pernah bahas surat apa itu? An-Nisa ayat 100 itu. Itu janji Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah. Coba dibuka surat apa itu? Surat An-Nisa. Jadi Allah itu tidak akan pernah ingkar janji dan betul-betul Allah kasih balasan yang luar biasa. Surat An-Nisa surat keempat ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak. Ayo, siapa yang jamin ini? Allah. An-Nisa ini ayat 100. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada sahabat yang keluar dari rumahnya untuk hijrah, untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Belum sampai yang dituju, dia meninggal dunia. Dan itu di dalam ayat ini dijelaskan dikasih pahala yang sama. Jadi Allah menjanjikan kepada orang-orang yang hijrah, yang meninggalkan kampung halamannya tadi, karena menaati perintah Allah, karena mengharapkan keridhoannya, maka di dalam ayat ini Allah menjanjikan mereka akan memperoleh tempat tinggal yang lebih makmur, lebih tentram, lebih aman, lebih mudah menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya di daerah baru, yaitu di Madinah. Ayat ini terbukti apa enggak ternyata? Jadi ketika di Madinah, Rasulullah mempersatukan tadi Muhajirin dan Ansor. Ketika di Madinah, dan saat itu Madinah benar-benar sebuah tempat yang makmur. Ini jawaban Allah, janji Allah. Mereka akan memperoleh tempat tinggal yang lebih makmur, lebih tentram, lebih aman, lebih mudah menunaikan kewajiban-kewajiban agama di daerah yang baru yaitu Madinah. Dan janji yang demikian itu sangat besar pengaruhnya bagi mereka yang hijrah. Sebab umumnya orang-orang Islam di Mekah yang tidak ikut hijrah. Jadi ada orang Islam yang di Mekah itu tidak ikut hijrah bersama Rasul. Dia menyangka hijrah itu penuh penderitaan. Dan daerah yang dituju itu tidak memberikan kelapangan hidup bagi mereka. Dan ternyata Allah menjawab dengan ayat ini. Allah memberikan kelapangan hidup di dunia. Tidak hanya di dunia, tapi Allah memberikan pahala yang sempurna di akhirat kepada orang-orang yang hijrah. Termasuk orang yang meninggal dunia sebelum sampai Madinah. Dan amat jelas janji Allah kepada orang-orang yang hijrah dibandingkan dengan janji mereka yang tidak hijrah karena udzur. Sebab bagi golongan yang akhir ini pengampunan Allah tidak disebut secara pasti. Tetapi bagi orang yang hijrah, sekalipun kemudian tidak sampai Madinah dia sudah meninggal, ini disebut oleh Allah, diampuni oleh Allah. Jadi ayat ini adalah janji Allah sudah. Pengampunan dengan kasih sayang Allah sangatlah besar terhadap kaum muhajirin yang dengan ikhlas meninggalkan kampung halaman mereka untuk menegakkan kalimat Allah. Maka pelajaran moralnya tadi apa? Keberanian, kesabaran, ketabahan.
Karena keberanian, kesabaran, dan ketabahan diganti apa enggak oleh Allah tadi itu? Bumi yang lebih luas, lebih makmur, rezeki yang banyak. Ini jaminan. Maka kalau hijrah, hijrah total. Saya sering kali bahas, hijrah bukan karena tren, bukan karena keren, bukan karena friend, tapi semata-mata mencari ridho Allah. Maka kalau hijrah total, tidak usah khawatir, Allah yang menjamin. Dulu Allah juga berikan pada orang-orang yang sama. Teman-teman sekalian, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'lah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, dia berkata, jadi ini asbabun nuzulnya ayat ini, Damroh bin Jundub itu pergi dari rumahnya. Bawalah aku dan keluarkanlah aku dari bumi orang-orang musyrik ini, yaitu Mekah, untuk menemui Rasulullah. Maka pergilah Damroh bin Jundub ini. Ternyata dalam perjalanan dia meninggal sebelum sampai Madinah. Dia meninggal sebelum berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu turunlah ayat An-Nisa ayat 100 ini. Ini asbabun nuzulnya ayat ini. Jadi kalau kita perhatikan sebab-sebab Islam mensyariatkan hijrah pada zaman permulaan itu tadi, yang pertama, satu, untuk menghindarkan diri dari tekanan, dari penindasan orang kafir Mekah terhadap muslimin. Yang kedua, untuk menerima ajaran agama dari Rasulullah Muhammad, kemudian menyebarkanlah ke seluruh dunia. Itu dimulai dari Madinah. Dan yang ketiga adalah untuk membina negara Islam yang kuat, sehingga bisa menyebarkan Islam, menegakkan hukum-hukumnya, menjaga rakyat dari musuh, dan melindungi dakwah Islamiyah. Ini beberapa hikmah hijrah secara historis. Insya Allah ini yang bisa saya bahas malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kalau konteks historisnya hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada. Tetapi secara spiritual, hijrah secara maknawi itu masih tetap. Hijrah dari apa? Jahiliyah menuju ke Islam. Hijrah dari perbuatan dosa maksiat ke arah yang lebih baik. Kalau sekarang berarti apa? Hijrah dari sistem yang kufur. Dari hijrah dari apa? Oligarki, hijrah dari sekularisme, dan kembali kepada Islam yang kafah. Hari ini umat Islam tidak diajak oleh pindah agama, tapi umat Islam diajak jadi apa? Sekuler. Percaya adanya Allah, percaya surga dan neraka, tetapi tidak mau diatur oleh aturan Allah dan Rasulullah. Inilah sekuler. Maka kita harus hijrah dari masyarakat yang sekuler ini, hijrah dari oligarki ini menuju kepada Islam yang kafah. Inilah makna hijrah yang terus-menerus harus kita lakukan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sudah waktu Isya ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Materinya sudah saya kirim ke Takmir ya, betul ya? Nanti bisa di-share ke grup WA-nya. Sekali lagi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.